Sopir truk yang menabrak angkot berisi rombongan guru di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan maut terjadi di perbatasan Magelang, Purworejo. Sore ini pemirsa, polisi baru saja melakukan proses evakuasi kendaraan truk yang mengalami kecelakaan yang juga melibatkan angkutan umum. Truk yang mengangkut pasir tak bisa mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak angkot di depannya. Akibat peristiwa ini, 11 penumpang angkot tewas. Nama saya Umiyatun, saya rumahnya di Sorogenen. Saya sebagai korban laka lantas di Kalijambe. Kebetulan saya yang punya rumah. Ya, pada waktu itu saya itu habis mandi. Saya keluar jemur anduk. Lalu saya masuk ke rumah, ke dalam. Masuk ke dalam, lah saya itu duduk sambil megang HP. Lah megang HP itu saya dengar itu suara awas kayak gitu. Lah setelah dengar saya suara kayak gitu, saya udah langsung nggak sadarkan diri, ngelihat ke luar itu udah gelap semua. Saya sadar itu merasakan ini tangan ini kan sobek semua, sakit. Saya kok dijahit, lah kenapa kok tangan saya kok perih kayak gitu, saya tanya gitu toh. Terus bidannya jawab, ibu kecelakaan. Lah ke saya kecelakaan di mana, wong saya di rumah tadi kayak gitu toh. Yang sakit ini kepala, ini dijahit 14 tempat. Ketimpa tiang cor-coran kayak gitu kata bapak itu. Kan saya nggak tahu. Yuk sama ini tulang pantat ini retak. Yuk saya nggak bisa jalan itu 10 hari. Akibat dari kecelakaan itu, sebetulnya ada apa toh Pak? Kok sampai kayak gini saya yuk. Itu ada tronton, gelimpang, bawa pasir kayak gitu toh. Yuk terus nimpa kopada yang bawa orang. Ternyata yang meninggal itu 11 orang kayak gitu. Lah saya langsung kaget, terus seketika itu saya langsung nangis. Saya itu cuman diliatin sama anak saya tuh, diliatin fotonya kayak gitu. Ini rumahnya sampai roboh. Lah ternyata rumahnya roboh itu saya posisi pas duduk di rumah yang roboh itu. Yang terlintas di pikiran saya itu, ya Allah kok sampai segitunya. Yo alhamdulillah itu saya nggak denger Mbak, rumah itu roboh kayak gimana suaranya, mobil itu ambruk gimana suara itu saya nggak denger. Kalau saya denger itu mau traumanya mau berapa hari, berapa bulan, mungkin berapa tahun. Soalnya saya itu punya riwayat jantung. Ya total kerugian dari saya itu pertama itu rumah yang jelas. Yang kedua itu kayu-kayu punya usahanya bapak. Yang ketiga itu perabotan rumah itu sudah nggak bisa diselamatkan lah kayak gitu. Banyak lah pokoknya kerugiannya. Motor 2 itu punya usaha cucian mobil pertama nih, yang kedua kita buka warung, yang ketiga bapak itu punya usaha kayu, pertukangan kayu kayak gitu. Overload adalah suatu kondisi di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Berbagai dampak negatif, diantaranya kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan. Kerugian negara dari Kementerian PUPR mencapai 43 triliun. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 19, telah mengatur batas jumlah berat yang diizinkan. Beban berlebih membuat performa kendaraan menurun dan memicu terjadinya remblong. Overdimension adalah suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan. Keselamatan adalah hak setiap orang, dan pemerintah berkewajiban menjamin keselamatan setiap warga negaranya. Pesan dan saran itu dari saya semoga yang punya kendaraan, kalau muatan itu stabil lah sewajarnya. Semoga tidak ada lagi kendaraan yang bermuatan berlebihan atau overload, overdimensi. Soalnya kecelakaan ini sangat luar biasa.